Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerinduan Bilal bin Rabah. Laki-laki berkulit hitam Bilal bin Abi Rabah yang begitu sangat mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat membuat Bilal bin Rabah tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah pun kemudian meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak azan lagi. Izinkan aku untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Lalu Abu Bakar pun berkata kepada Bilal, tidak bisa wahai Bilal, aku tidak mungkin menurunkan seorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal kemudian berucap lagi, izinkan aku untuk tidak azan lagi. Izinkan aku untuk tidak mengumandangkan azan lagi, wahai Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, apa alasanmu wahai Bilal? Maka Bilal pun meletakkan pandangannya ke arah menara dan ke arah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat ke arah menara lagi, dan Bilal pun berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, setiap hari ketika aku masuk waktu sholat, aku datang ke rumah Rasulullah dan aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, waktu sholat. Ataupun sebaliknya, Rasulullah yang gantian datang ke rumahku dan mengatakan, Bilal, waktu sholat. Dan kami pun bersama-sama menuju masjid. Dan kemudian aku naik ke atas menara. Dan sebelum aku mengumandangkan azan, aku menatap dulu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku melakukan itu sehari 5 kali, wahai Khalifah. Dan itu berulang-ulang setiap hari. Tapi kini sudah tidak ada lagi Rasulullah. Bagaimana mungkin aku sanggup untuk mengumandangkan azan tanpa Rasulullah di sisiku, wahai Khalifah? Bilal pun tidak mampu lagi membendung air matanya. Maka Abu Bakar pun mulai meneteskan air matanya dan mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Dan Bilal pun pergi ke Syam karena tidak sanggup lagi untuk berada di Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal dia berada di negeri Syam. Dan pada suatu malam bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap pada Bilal, alangkah keringnya hatimu, wahai Bilal. Alangkah gersangnya hatimu, wahai Bilal. Sudah lama engkau tidak mengunjungiku. Sudah lama engkau tidak berjumpa denganku. Tidakkah ada rasa rindumu terhadapku, wahai Bilal? Begitu kata Rasulullah. Dan Bilal pun terbangun dari tidurnya. Berderayalah air matanya. Kemudian dia menangis dengan sangat keras. Dan seluruh saudara-saudara Bilal berkata kepada Bilal, ada apa wahai Bilal? Ada apa? Ada apa engkau ini wahai Bilal? Bilal pun berkata, wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah katakan betapa gersangnya hatiku, betapa matinya hatiku, karena aku tidak lagi mengunjungi Rasulullah. Aku takut sekali wahai saudara-saudaraku, kalau Rasulullah meninggalkanku. Maka saudara-saudara Bilal pun berkata kepadanya, sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah pun mengambil untanya dan memacu untanya untuk bertemu Rasulullah. Dan sepanjang perjalanan ia menembus siang dan malam, ia menembus panas dan dingin,
tak terasa derayan air matanya terus bercucuran. Ia merasa begitu rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Bilal sudah sampai di Madinah, ia melihat bukit-bukit Madinah dan semakin menetes air matanya dan semakin memasuki pintu gerbang Madinah. Maka Bilal pun melihat di setiap sudut kota Madinah. Bilal melihat ada wajah Rasulullah di sana. Setiap bangunan kota Madinah ada wajah Rasulullah di sana. Ada kenangan Rasulullah di kota Madinah. Maka Bilal pun semakin kencang dalam tangisnya. Tak bisa lagi dibendung air matanya. Dan ketika ia sampai ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersimpuh dengan suara yang farau, lirih. Ia pun mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bilal tak sanggup membendung air matanya. Ia pun begitu rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seseorang yang menepuk pundak Bilal dan berkata, "Engkau sudah kembali lagi di sini, wahai Bilal." Bilal kemudian menoleh. Dialah Abu Bakar. Bilal pun memeluk Abu Bakar dengan sangat kencang. Sementara di sisi Abu Bakar ada Umar ibnu Khattab. Dan kemudian Bilal pun menangis. Bilal mengatakan, "Abu Bakar, aku takut sekali Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di mimpiku Abu Bakar. Rasulullah mengatakan hatiku gersang, hatiku kering, hatiku telah mati karena aku tidak mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku takut Rasul meninggalkanku, wahai Abu Bakar." Bilal pun terus menangis hingga ia pun menyeka air matanya. Dan Abu Bakar pun mencoba untuk menenangkannya. Abu Bakar pun mengatakan, "Bilal, air mata yang turun karena rindu Rasulullah tidak akan pernah ditinggal Rasulullah. Dan kau adalah orang yang tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Bilal pun kembali memeluk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa aku rindu kepada Rasulullah, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata kepada Bilal, "Bilal, kumandangkanlah azan lagi. Azanlah, wahai Bilal." Bilal pun menjawab, "Tidak Abu Bakar, aku tidak akan pernah sanggup melakukan itu." Kemudian datanglah dua anak kecil mendatangi Bilal. Mereka adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan langsung memeluk Bilal dan kemudian mengatakan, "Wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah. Kami cucu-cucu Rasulullah. Kumandangkanlah azan lagi, wahai kakek Bilal. Betapa kami rindu mendengarkan suara kakek Bilal." Bilal pun menatap wajah Hasan yang mirip dengan Rasulullah. Begitupun wajah Husain yang mirip dengan Rasulullah. Bilal pun memeluk keduanya dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada akhirnya Bilal pun luluh dan mengatakan, baik, aku akan mengumandangkan azan lagi." Semua orang pun sudah berkumpul di dalam masjid untuk bersama-sama melakukan sholat berjamaah dan untuk mendengarkan azan dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Laki-laki hitam ini pun mulai memecah barisan dan orang-orang melihat Bilal. Mulailah orang-orang melihat Bilal mulai menangis, mulai meneteskan air mata mereka karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal pun
mulai berjalan dan air matanya mulai menetes. Kemudian ia mulai naik ke atas menara. Bilal mencoba melihat pandangannya ke bawah, karena biasanya sebelum mengumandangkan azan ada Rasulullah di sana, ada wajah Rasulullah di sana. Tapi ia tidak melihat Rasulullah. Ia pun kemudian mengumandangkan azan, maka pohonnya pun bergoncang. Ia tidak kuat sebenarnya. Ia pun mulai mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan suara yang gemetar. Lalu apa yang terjadi? Seluruh orang yang berada di masjid pun bergemuruh tangisan mereka. Mereka merasa rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Lalu Bilal pun kembali melanjutkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seluruh ibu-ibu yang ada di kota Madinah datang berbondong-bondong menuju masjid dan mengatakan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Suara azan Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Dan orang-orang mengatakan, tidak, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak dibangkitkan lagi. Rasulullah sudah wafat. Ini hanya suara Bilal saja. Orang-orang yang ada di masjid kembali menangis, dan Bilal pun kembali melanjutkan azannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan begitu kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Bilal pun jatuh pingsan. Bilal tidak kuat untuk mengucapkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Bilal tersadar dari pingsannya, ia pun mengatakan, lanjutkan azannya, aku tidak mampu. Lanjutkan azannya, aku tidak tahan, aku tidak bisa, kata Bilal. Kisah Bilal dan kerinduan ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, aku merindukan para saudara-saudaraku. Para sahabat pun mengatakan, kamilah saudara-saudaramu. Maksudmu apa, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat pun bertanya, siapa mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka patuh dan mereka mengikuti semua perkataan dan perbuatanku. Dan aku rindu ingin untuk bertemu dengannya. Siapa itu? Kitalah yang ditunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di telaganya Rasulullah, ketika Rasulullah sangat mencintai dan merindukan kita. Lalu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan lisan ini? Bagaimana perkataan dan perbuatan ini? Apakah mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah? Wahai Rasulullah, saksikan kami. Saksikan kami. Ini adalah hamba-hamba Allah, umatmu yang merindukan perjumpaan di telaga, wahai Rasul. Tunggulah kami, wahai Rasul. Inilah kisah rindu kami, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, itu adalah cuplikan dan kerinduan Bilal bin Rabah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
dan semoga Allah kumpulkan kelak kita semua bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la